Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan selaku Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi. Keren banget. Keren. Terus gimana? Terus kita mau ngapain nih Kak? Gitu. Nah ini kan ada pemberian ini alpukat yang super. Halo guys, jumpa lagi sama Deruci Explore. Kali ini kita akan mengeksplor tentang alpukat Mataram. Apa itu alpukat Mataram? Alpukat yang punya ciri khas khusus dari Yogyakarta. Kita juga udah cek ke lahannya. Langsung aja check it out. Gini teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berada di kediaman Pak Edi Siswanto. Pada kesempatan siang ini saya diberi buah ini loh. Ini buah alpukat yang menurut review teman-teman ini buahnya bagus. Alhamdulillah ini saya dapat berkesempatan mereview ini. Nah, untuk perkenalan, nama saya Hartanto. Saya asli berdomisili di Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Saya anggota DPM atau Duta Petani Milenial Pekalongan, dan di situ saya sebagai divisi tanaman buah. Sangat nyambung ya dengan ini. Kemudian saya ditemani juga sama ini nih, teman saya, bestie saya. Halo. Gimana Kak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Fitri. Kak Fitri ini siapa ya? Oh iya, mungkin perkenalan dulu ya Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitri. Sehari-hari saya bekerja sebagai konsultan pertanian. Saya juga tergabung dalam DPM, Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan, subdivisi untuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Kak, nih di sini kita mau ngapain sih? Aku diajak ke sini lagi mau tidur. Ini kan kebetulan di tempat kediaman senior saya itu, namanya Pak Edi. Beliau sudah mengkebunkan alpukat dari banyak berbagai jenis dan beliau sudah membuahkannya. Ya. Salah satunya ini alpukat Mataram. Ini alpukat Mataram ini asal dari Jogja. Jogja dikembangkan oleh Pak Muhsin. Oh, jadi ini bukan alpukat lokal dari Kabupaten Pekalongan. Bukan. Kemudian Pak Edi ini mendapatkan bibitnya dari Pak Sugito yang di Temanggung. Beliau pengembangnya. Oh, gitu. Terus Pak Edi ini menanam varietas ini itu ada 10 pohon. Salah satunya ini dari pohon ini sudah berumur 2,5 tahun itu teman-teman. Berarti tahun termasuknya ginjah ya Kak? Ya, termasuk ginjah. 2,5 tahun sudah mulai berbuah. Nah ini alpukat ini. Nah Pak Edi ini termasuk penggiat dan ahli, bisa dikatakan ahli. Profesor kali ya. Bisa Profesornya alpukat ya. Karena beliau sudah mencicipi berbagai jenis alpukat unggulan, kemudian dia menangani beberapa problem di kebun. Dan beliau juga menggunakan seperti pupuk organik. Oh, jadi pestisida konsepnya organik. Iya, jadi alpukat ini ditanam dengan sistem pertanian organik ya, betul. Ini. Nah, teman-teman udah penasaran belum ini? Aku penasaran nih Kak. Penasaran banget nih. Jadi, gimana nih alpukat nih jadinya? Gimana ya? Kita review aja sekalian Kak. Oke. Ini Mbak Fitri, ini kan ditanam dengan konsep organik. Ya. Nah, menurut Kak Fitri ini sebagai konsultan pertanian, apa yang diketahui Mbak Fitri tentang konsep organik tersebut? Oh, jadi gini, pertanian organik itu adalah salah satu sistem budidaya tanaman dengan meminimalisir penggunaan kimia sintetisnya. Jadi nanti kita dari sisi pupuknya, kemudian dari pestisida, dari booster, dari nutrisi yang lain itu kita ambil dari bahan-bahan alami. Gitu. Nah, kenapa sih kita harus organik? Mungkin dari pemirsa juga bertanya, kenapa sih sekarang kok digalakkan untuk pertanian organik? Ya karena itu tentang kesuburan tanaman kan, kesuburan tanaman, kemudian ke pelestarian lingkungan. Karena di kita itu sudah tanah kita itu termasuk tanah yang kurus. Apa sih tanah kurus? Tanah kurus itu adalah tanah yang sudah terdegradasi Kak. Jadi sudah turun untuk kualitasnya. Jadi nanti termasuk teksturnya, strukturnya itu sudah keras. Jadi kandungan nutrisi juga berkurang ya? Untuk kandungan nutrisinya itu mungkin
Ya ada, tapi memang itu kadarnya itu sudah rendah dan unsur kimianya itu sudah berlebihan, Kak. Gitu. Itu pun nanti masuk ke pencemaran air, itu bisa nanti ke pencemaran air. Jadi kita harus terapkan pertanian organik untuk kelestarian lingkungan seperti itu. Itu sih sejauh yang konsep pertanian organik yang kita tahu seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi konsep organik ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya dari untuk kelestarian lingkungan, baik kualitas buah maupun tanaman sampai tanah ya. Iya, dan satu lagi Kak, kenapa kita harus organik? Karena organik itu relatif lebih ekonomis Kak. Iya, karena kita bisa membuat itu semua sendiri. Kita untuk nutrisi tanaman kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Untuk pestisida ya, untuk pengendalian hama dan penyakit ya Kak. Kita nanti bisa meracik sendiri. Seperti tadi kita ketika datang ke Pak Edi itu ada pestisida itu bikin sendiri Kak. Pestisida, kemudian nutrisi juga bikin sendiri, ada booster itu Pak Edi bikin sendiri semua seperti itu. Jadi tolong ya teman-teman, kita tuh harus peduli terhadap lingkungan kita dengan cara bertani secara organik, karena bagaimanapun itu kan kita nanti punya regenerasi, punya anak cucu. Jangan sampai kita mewarisi tanah yang jelek ataupun tanah yang tidak sehat untuk anak cucu kita. Kita harus jaga itu, jangan sampai kita eksploitasi. Jadi kita boleh kok, kita mengambil hasil bumi kita dengan cara rekayasa genetika, dengan cara meningkatkan produktivitas tanaman dengan berbagai rekayasanya. Tapi satu, teman-teman, kuncinya jangan sampai mengeksploitasi lingkungan kita. Ya, kita harus jaga itu karena anak cucu kita itu harus kita wariskan, tanah, air, semua itu harus kita wariskan ke anak cucu kita agar anak cucu kita itu bisa menikmati sampai nanti kapanpun. Ya, dengan cara kita harus bertani secara organik. Oke. Gitu teman-teman, bagus ya yang disampaikan Mbak Fitri tadi dengan konsep organiknya. Salah satunya ini buah ini. Bagaimana Mbak Fitri? Bisa? Oke, langsung aja Kak, aku udah sabar nih Kak. Gimana sih dalamnya? Jadi kita langsung belah aja ya. Nah, seperti apa? Ini buah ini petiknya kurang tua maksimal menurut Pak Edi. Tapi kan ini untuk uji rasa sudah cukup. Iya, betul. Walaupun karakternya ini tidak muncul. Tapi ini dari sisi kulitnya emang kayak gini ya Kak? Enggak, ini kalau petik tua, enggak, ini kurang mengkilat, kurang berkilau seperti ini agak keriput. Ini bukan karakter aslinya dia. Jadi buah satu ini tidak bisa untuk dijadikan patokan semua varietas buah ini. Gitu. Oke, coba. Nah, ini seperti itu. Nih teman-teman, kuningnya cantik, pekat ya. Bijinya juga relatif kecil. Ini full organik ya teman-teman ya. Iya. Nih ya, hasil dari organik. Oke. Coba kita belah ya. Di sini ini ada agak overrip ya teman-teman. Ini apa itu Kak overrip? Overrip itu kematangan ini terlalu lembek. Saya juga kasih tahu kamera. Nih, seperti ini. Ini terlalu matang, ya Kak? Iya, atau overrip. Oke, kita langsung belah ya. Kita coba belah. Iya. Nanti dimakannya yang sini aja. Oke, siap. Terima kasih. Coba ya. Coba. Kita kelupas dulu. Oh, ini bisa dikupas seperti ini nih teman-teman. Oh iya. Bisa. Bagus ya. Ini kulitnya cukup elastis teman-teman. Ini. Seperti ini. Seperti ngupas pisang ya Kak? Coba sekali. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya sticky ya. Bulan. Nggak berair. Tapi nggak ada pahit ya Kak? Nggak ada pahit. Jadi itu nggak ada. Ini cocok banget nih teman-teman buat buah meja. Jadi buah meja ini bisa langsung konsumsi tanpa campuran apapun. Udah enak, udah oke. Iya, betul.
Cuman untuk spesifikasi rasa, menurut saya ini gurihnya agak tipis ya, kurang kuat nih. Iya. Gurihnya itu. Tapi ini enak Kak. Ini tebel juga teman-teman. Tebel ini. Makan kayak gini aja udah enak. Tambah lagi campur pemanis ya. Kameramen mau? Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau teman-teman punya produk-produk pertanian, nggak harus buah alpukat ya. Kalau buahnya itu kualitasnya bagus, kualitas premium, itu nanti bisa hubungi admin kami ya. Ya, nanti nomornya dicantumkan di sini. Nah, jadi nanti kalau berada di lingkungan kita, Kabupaten Pekalongan khususnya, kita bisa langsung ke lokasi ya? Ke lokasi. Tapi kalau di luar kota, nanti kalian bisa kirim buahnya ke kita, nanti langsung kita review. Betul, tapi betul. Jangan kirim waktu masak ya teman-teman ya. Soalnya kan nanti harus butuh itu Kak, pengiriman, waktu pengiriman. Perjalanan di pengiriman. Jadi kalau buahnya itu jelek, nggak sesuai harapan, kita recheck, nggak kita tampilkan ya. Nanti kita yang up itu khusus buah-buah yang bagus-bagus. Jadi teman-teman kalau khawatir dengan buahnya kurang maksimal, nanti kita tunggu berikutnya kiriman berikutnya buah yang sesuai harapan. Gitu. Jadi gini ya teman-teman, sekaligus mungkin untuk kita itu membantu petani untuk mempromosikan buahnya. Jadi jangan sampai petani itu punya buah yang bagus Kak, kadang Kak buahnya premium, tapi nanti dijualnya dengan harga yang rendah. Itu kan kasihan ya petani. Jadi buat teman-teman itu juga tolong ya hargai petani, jangan sampai kita beli itu dengan harga yang rendah, karena petani itu nanam itu nggak mudah Kak ya. Dan butuh proses panjang, butuh effort yang lebih seperti itu. Jadi kita hargain jasa petani kita sejahterakan petani kita, karena kita itu siapa lagi kalau bukan kita anak muda, terutama buat teman-teman nih mungkin yang tertarik Kak untuk bidang pertanian, nanti gimana Kak? Untuk bidang pertanian khususnya untuk alpukat, kita bisa mendampingi dari mulai perawatan terus sampai nanti ke pemasaran. Kita bisa bantu arahkan kemana. Oh gitu ya. Dan bisa dampingi seperti untuk itu. alpukat sendiri itu juga sudah ada komunitas ya Kak ya? Sudah ada. Jadi kita nggak bingung untuk penjualan. Jadi buat solusi ya, ini win-win solution juga. Ada solusinya dari hulu ke hilir. Kita dampingin. Dan mungkin untuk alpukat jenis Mataram ini dibanderol dengan harga berapa ini Kak? 60.000. Oh 60.000 itu tinggi loh teman-teman. Itu bisa jadi prospek yang bagus buat kalian yang pingin untuk memulai budidaya tanaman. Betul. Oke teman-teman, kita coba uji kelengketan ini, uji minyaknya. Nih teman-teman. Nah kalau gini. Kenapa nggak jatuh ini Kak? Ini kan lengket. Lengket ini identik dengan kadar minyak yang tinggi. Jadi nggak belenyek kalau nggak berair. Maksudnya lemaknya. Lemak buah ini. Kalau buahnya belenyek atau berair nggak bisa seperti ini. Ini bagus sekali teman-teman. Ciri-ciri alpukat yang teksturnya sticky atau pulen ini seperti ini. Kadar minyaknya, minyak ini lemak buahnya cukup tinggi. Ini ya. Tapi ini lemaknya maksudnya lemak sehat kan ya Kak ya? Betul, ini lemak yang bagus. Nih, masih bagus ya. Ya, ini seperti ini. Ini udah bagus. Dan warnanya juga cantik. Warnanya cantik, kuning kuning tua. Sama di sininya cerah, ini hijau. Di bagian ini ya, dekat kulitnya. Ini kalau di supermarket ada nggak ya Kak? Belum ada, ini masih jarang varietas ini. Ini masih unggulan, masih punya peluang bagus kalau tanam ini, karena belum banyak yang mengembangkan. Dan ini ditanam di ketinggian berapa Kak? Dari pohon induknya 100 mdpl, dan ini di Pekalongan juga 120 mdpl. Oh jadi ditanam di daerah dataran rendah? Dataran rendah, ini cukup bagus, adaptif. Oke teman-teman, cukup jelas ya, seperti itu informasi yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Hartanto dari Onward Alpukat Farm mengucapkan terima kasih, dan juga saya Fitri. Tapi jangan lupa ya guys, kita tuh harus, tadi pesan saya tadi harus bertani secara organik, karena
kita harus mewariskan tanah kita, air kita, semua lingkungan kita itu untuk anak cucu kita. Begitu ya. Betul. Oke. Oke. Jangan lupa ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, teman-teman. Bye-bye. Bye. Jangan lupa ya. Like, share, and comment. Oke. Sampai jumpa. Oh iya. Like, share, subscribe. Like, share, comment, and subscribe. Sudah dulu. Closing kok. Wah, buyar. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Hasilnya ini hasil. Nanti dimakannya yang sini aja. Oh iya. Jadi alpukat yang kita tadi review ini pohonnya ini karakternya bertombol seperti ini. Jadi kita boleh kok, kita mengambil hasil bumi kita dengan cara rekayasa genetika, dengan cara meningkatkan produktivitas tanaman dengan berbagai rekayasanya. Tapi satu, teman-teman, kuncinya jangan sampai mengeksploitasi lingkungan kita. Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan selaku Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi.